Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tutorial pengisian SKP dosen di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya UNY. Dalam template SKP terdapat 4 bagian yaitu cover, SKP CAJF, evaluasi kinerja kuantitatif CAJF, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Pertama kali yang Bapak Ibu lakukan adalah menuju bagian cover. Di bagian cover ini kita memilih nama Bapak Ibu masing-masing. Nama di sini sudah diurutkan abjad tanpa gelar. Jika Bapak Ibu sudah memilih nama, maka bagian bawah NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja ini akan terisi otomatis. Namun jika Bapak Ibu menemukan kesalahan dalam isian ini, bisa menghubungi bagian kepegawaian FBSB UNY di Ibu Tika atau Bapak Sugeng. Setelah kita isi nama, kita menuju ke bagian SKP CAJF kuantitatif. Di bagian atas ini sudah otomatis terisi sesuai dengan isian yang sudah kita lakukan di bagian cover. Di bagian SKP CAJF ini merupakan target kinerja Bapak Ibu selama tahun 2023. Di sini ada 2 bagian yaitu hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Selain itu juga ada perilaku kinerja. Khusus untuk perilaku kinerja dibiarkan saja seperti apa adanya. Yang kita isikan adalah di bagian target kinerja utama dan target kinerja tambahan. Kita contohkan saja langsung. Semisal untuk bagian target kinerja hasil kinerja utama, yang pertama peningkatan kualitas pendidikan. Rencana hasil kerjanya adalah terlaksananya perkuliahan atau tutorial atau perkuliahan praktikum. Aspeknya ada kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Sedangkan indikator individunya ada jumlah SKS mengajar, persentase mata kuliah memiliki RPS, dan seterusnya, waktu pelaksanaan perkuliahan, dan biaya yang diperlukan. Selama tahun 2023 terdapat 2 semester, yaitu semester genap 2022-2023 dan semester gasal 2023-2024. Nah, jumlah SKS mengajar ini adalah akumulasi dari 2 semester tersebut. Semisal di semester genapnya mengajar 12 SKS dan semester gasalnya 14 SKS, berarti di sini kita isikan 26 SKS. Waktu pelaksanaan perkuliahan adalah 2 SKS, biaya yang diperlukan dikosongi saja. Untuk terlaksananya bimbingan seminar mahasiswa, nah seminar yang dimaksud di sini adalah seminar yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa, seperti seminar proposal skripsi, seminar proposal tesis, dan sejenisnya. Misalnya membimbing 4 mahasiswa, waktu yang dibutuhkannya 2 semester, biaya yang diperlukan dikosongi saja. Kemudian terlaksananya bimbingan KKN, praktik kependidikan, dan magang. Ini bagi Bapak Ibu yang membimbing diisikan sesuai dengan jumlah bimbingannya. Misalnya 6, persentase di sini bisa diubah Bapak Ibu. Jadi persentase ini defaultnya 100%, tetapi jika Bapak Ibu menginginkan kurang dari 100%, bisa diubah. Semisal kita tuliskan 80%. Kemudian waktu bimbingan 2 semester atau bisa juga 1 semester, biayanya kita kosongi saja. Kemudian kita lanjut semua sampai ke bawah. Nah, di bagian target ini yang diisi cukup yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2023. Semisal Bapak Ibu tidak menulis buku ajar berbasis penelitian dan inovasi iptek, dikosongi saja, tidak perlu diisi. Jadi yang diisi hanya yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2023. Begitu juga dengan indikator kinerja tambahan, ini juga hanya diisi jika Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut. Jika tidak, dikosongi saja. Ini kita contohkan di sisi 1, terlaksananya kegiatan tridamar di kampus lain. Jumlah kegiatannya misalnya 1, durasi menghasilkan MOU IA-nya dari kegiatan itu menghasilkan berapa persen, MOU atau IA atau MOA, kemudian durasi waktunya misalnya 1 semester, biayanya dikosongi boleh, tapi kalau memang memerlukan biaya diisikan sesuai biaya yang diperlukan.
Setelah itu perilaku kinerja kita biarkan apa adanya. Setelah ini semua kita isi, kita menuju ke bagian evaluasi kinerja kuantitatif JAJF. Nah, evaluasi kinerja kuantitatif JAJF ini merupakan realisasi dari target yang Bapak Ibu isikan di bagian SKP JAJF. Jadi realisasinya dituliskan di sini. Semisal Bapak Ibu mengajarnya sama, tetap 26 atau kalau misalnya lebih dari target 28 ya kita isikan 28. Seperti itu. Sebagai contoh kita sama dulu. Kualitasnya kita tuliskan juga 100%. Semesternya kita tuliskan 2. Nah, ini di bagian umpan balik otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diubah-ubah di bagian umpan balik, cukup mengisikan realisasi berdasarkan bukti dukung. Ini kita tuliskan 4 untuk bimbingan seminar. Ini juga 100%. Ini 2. Untuk KKN-nya dana mahasiswa, persentase yang dicapai misalnya jadi 100%. Semesternya juga 1 semester. Terus yang kosong biarkan saja. Di bagian kinerja tambahan, targetnya 1, kita tuliskan realisasinya juga 1, capaiannya 100% menghasilkan IA atau MOA, durasi pelaksananya 1 semester. Nah, jika ini sudah terisi, maka penilaian ada di bagian bawah ini. Karena tadi ada yang targetnya 80% dan capaiannya menjadi 100% di bagian atas tadi, di bagian kinerja utama. Nah, di bagian ini targetnya 80%, realisasinya bisa 100%, maka penilaian untuk hasil kinerja di atas ekspektasi. Kemudian untuk perilaku kinerja ini diisi oleh pejabat penilai. Jadi pejabat penilai mengisi bagian ini, Bapak Ibu yang bukan pejabat penilai tidak perlu mengisi. Yang bagian hijau ini diisi oleh pejabat penilai, dia juga merupakan pilihan. Nah, jika ini sudah diisi, nanti untuk perilaku kerja ini penilaiannya ada di bagian ini. Dia juga di atas ekspektasi karena pejabatnya menilai dengan bagus. Nah, simpulan dari perilaku kerja dan hasil kerja itu di bagian predikat kinerja pegawai. Dia karena semuanya di atas ekspektasi, predikat kinerja pegawainya sangat baik. Nah, hasil rangkuman sangat baik ini akan dibawa ke bagian dokumen evaluasi kinerja pegawai di bagian predikat kinerja pegawai ini. Jadi begitu Bapak Ibu cara pengisiannya. Untuk dokumen evaluasi kinerja pegawai kita tidak perlu mengisi, hanya melihat saja. Jadi kita cek bagian ini, apakah sudah baik, sangat baik, atau mungkin kurang, atau mungkin perlu ditingkatkan, itu nanti bisa dicek. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.